Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang kami harapkan pada saat ini ya Bapa. Menaungi dan memenuhi diri kami ketika kami hendak mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beginilah bunyi kitab Injil Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema kebahagiaan dalam mengikut Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas yang sudah kita baca tadi adalah nas yang menceritakan tentang peristiwa Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang setelah Ia memilih serta menetapkan ke-12 rasul dari antara para murid-muridnya. Peristiwa Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang ini memperlihatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan telah memilih dan Tuhan telah melayakkan tiap-tiap orang untuk menjadi rekannya, menjadi muridnya, maka Tuhan pun akan melayakkan, mengikut sertakan orang-orang itu dalam pekerjaan besar yang sedang Ia kerjakan, yaitu mengerjakan penyelamatan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi dasar pemahaman bagi kita dan mendorong kita untuk benar-benar percaya bahwa ketika kita menjadi murid Yesus dan kita mau setia dalam menjalani kehidupan sebagai murid Yesus yang percaya serta berharap hanya kepada Tuhan, maka kita harus yakin
bahwa Tuhan akan memperkenankan kita untuk ikut serta dalam pekerjaannya yang besar yang sedang Ia kerjakan, dan kita akan menyaksikan hal-hal yang ajaib, mujizat yang diperbuat oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu dari hal yang pertama ini, hendaknya kita sebagai umat-umat Tuhan tidak tawar hati dalam mengikuti Yesus, dalam mengikuti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk selanjutnya saudara-saudari, setelah Yesus mengadakan pengajaran dan penyembuhan bagi banyak orang yang datang kepadanya pada saat itu, Ia memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Berbahagialah kamu jika kamu saat ini sedang menangis. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga." Lalu untuk selanjutnya saudara-saudari, Yesus juga berkata kepada para muridnya tersebut, "Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus cenderung bertentangan dengan pemahaman kita manusia. Demikian juga dengan pemahaman para murid pada waktu itu. Mengapa dikatakan Yesus berbahagia ketika dalam keadaan miskin, berbahagia ketika dalam keadaan lapar, dan sebagainya? Lalu Yesus justru mengatakan lagi, "Celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Celakalah kamu, hai kamu yang saat ini kenyang." Saudara-saudari, menurut pemahaman pandangan kita manusia, keadaan yang miskin, keadaan sedang lapar, tentu adalah sesuatu hal yang membuat kita menderita, bukan berbahagia. Keadaan yang kaya, keadaan yang berkecukupan, keadaan yang sedang tertawa, keadaan yang sedang kenyang, dan keberadaan diri kita yang dipuji oleh orang lain merupakan hal yang membahagiakan. Namun Yesus katakan justru berbanding terbalik dari apa yang kita pahami. Hal ini berarti saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan menurut pandangan manusia yang membahagiakan bagi setiap murid-muridnya, tetapi yang membahagiakan bagi setiap murid-muridnya adalah ketika Tuhan turut bekerja dan Tuhan yang mendatangkan kecukupan, kebahagiaan, keselamatan itu kepada para murid tersebut. Itulah kebahagiaan dalam mengikut Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, pada saat ini kita ditegur agar kita tidak memikirkan kebahagiaan kita menurut ukuran dunia, tetapi biarlah kita tetap mengikut Yesus, merasa bahagia bersama dengan Yesus, sebab Tuhan menyediakan kebahagiaan tertentu bagi kita. Kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan lebih besar nilainya daripada kebahagiaan yang kita peroleh menurut ukuran dunia. Biarlah kita tetap hidup bersama dengan Tuhan dalam mengikut Yesus, dan biarlah kita merasa bahagia atas apa yang diberitakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengikut Yesus, berbahagialah. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan kebahagiaan tertentu yang lebih besar nilainya untuk kita nikmati. Sebagai murid Yesus, kita tidak perlu memikirkan apa yang menjadi kebahagiaan kita, dan kita tidak perlu memperjuangkan
hal-hal yang membahagiakan bagi kita. Tetapi yang perlu kita pikirkan, perlu kita perjuangkan adalah kita mempermuliakan Tuhan, kita memberitakan kebenaran melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan oleh karena itu, apabila hal itu sudah kita lakukan, maka percayalah, di tengah-tengah keadaan kita yang berkekurangan, di tengah-tengah keberadaan kita yang sedang lapar, di tengah-tengah keberadaan kita yang sedang menangis, di tengah-tengah keberadaan kita yang dihujat oleh orang lain karena kita mengikut Yesus, maka Tuhan akan hadir untuk memunculkan kebahagiaan itu bagi kita. Sama seperti tindakan Yesus terhadap orang-orang banyak yang datang kepadanya dan yang ingin disembuhkan olehnya. Yesus langsung bertindak atas mereka. Demikian juga Tuhan akan bertindak atas setiap murid-murid Yesus yang tetap setia di dalam sepanjang hidupnya mengikut Yesus dan tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengarkan serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya lebih baik lagi dan kuatkan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar menjadi murid Yesus yang tetap berbahagia. Kebahagiaan murid Yesus itu kami yakin percaya sumbernya daripada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.